Oke, berjumpa lagi kawan-kawannya bersama kita Petani BS kawan-kawan, memberi tips kawan-kawan pertanian organik yang pastinya ramah lingkungan Pak Tani kawan. Kesempatan ini kawan-kawan kita akan beri tips kawan-kawan. Ini terong kita sudah mulai fase buah. Ini kawan-kawan, ini bagaimana terong kita supaya jadi kawan-kawan, sehingga bunganya itu atau bakal buahnya itu tidak rontok kawan-kawan, dengan ala organik kawan-kawan. Oke, ikuti terus kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini terong kita sudah mulai fase buah kawan-kawan. Jadi kita perawatannya kawan-kawan, usahakan ini tunas-tunas airnya kawan-kawan, ini potong saja kawan-kawan nanti ini ya, dipotong. Tunggu kawan-kawan ya, ambil apa dulu pisau. Oke, gini kawan-kawan. Jadi kalau fase ini kawan-kawan, mulai fase buah kawan-kawan, ini daun sudah mulai tua, ini saran kita dipotong saja kawan-kawan ya. Dan terus ini tunas-tunas airnya ini kita usahakan dipotong aja. Kenapa dia potong kawan-kawan? Supaya nutrisi yang diserap oleh nanti si terong tadi supaya produktif langsung ke buahnya kawan-kawan, sehingga unsur hanya itu tidak menyebar. Usahakan kawan-kawan tunas tua, daun tua atau tunas-tunas airnya potong saja kawan-kawan ya, supaya bisa lebih produktif. Nah ini dia. Terus tips yang kedua kawan-kawan, yang kedua adalah penyiraman kawan-kawan ya. Penyiraman sangat perlu dalam proses menentukan apakah berhasil nanti proses fase generatif kita kawan-kawan ya. Penyiraman itu wajib kawan-kawan, rutin sekali, itu minimal itu sekali sehari kawan-kawan ya. Dan tips yang ketiga kawan-kawan, kita hanya menggunakan ini aja, POC yang kaya unsur P dan K kawan-kawan ya. P dan K ini terdapat di serabut kelapa, buah pisang, dan juga daun krokot kawan-kawan ya. Cara pembuatannya ini ada saya buat di deskripsi kawan-kawan ya, bagaimana pembuatan POC yang kaya dengan unsur P dan K kawan-kawan ya. Untuk membantu kawan-kawan, kita biasanya kami menggunakan begini, sudah fase generatif 1:5 kawan-kawan ya. Ya, ini dia. Kita juga saling sharing kawan-kawan. Biasanya POC yang berhasil biasanya kawan-kawan, dia akan cenderung dia bau tape kawan-kawan ya. Apabila dia bau, itu berarti kurang berhasil kawan-kawan ya. Saran kita, apabila POC kita mulai muncul bau kawan-kawan, tambahkan saja namanya glukosa. Glukosa terdapat di molase atau di gula merah kawan-kawan ya, dicampur saja supaya bakterinya hidup kembali lagi kawan-kawan. Jadi tujuan molase ini sebenarnya ini memberikan makanan kepada bakteri supaya berkembang biak kawan-kawan ya. Saran kita kalau bau, tambahkan aja itu molase atau gula merah. Oke, langsung saja ini. Biasanya kita menggunakan POC ini kawan-kawan, kita menggunakan intervalnya sekali dalam 5 hari.
Kalau enggak 7 hari bisa juga kawan-kawan ya, tergantung di lapangan biasanya. Nah inilah terung kita kawan-kawan, tumbuh subur. Ya. Oke. Yang keempat kawan-kawan, dan juga tidak apa juga menentukan berhasil apa tidak kawan-kawan, ialah pengendalian hama dan penyakit kawan-kawan ya. Kita hanya menggunakan alami-alami saja, pastinya murah meriah kawan-kawan, lebih irit. Kita hanya menggunakan ini pestisida nabati kawan-kawan ya. Cara pembuatannya ini kawan-kawan gampang saja, cuma dari apa kemarin serai, bawang putih sama tembakau kawan-kawan ya. Prosesnya bisa kawan lihat di deskripsi kawan-kawan, berlebih kita lebih cepatnya kawan-kawan ya. Cara pembuatannya ada deskripsi. Jadi interval kita ini kita hanya menggunakan 5 hari sekali kawan-kawan ya, dan juga dosisnya dosis 1:10 kawan-kawan ya. Ya. Dan biasakan penyemprotan pestisida nabati, biasakan sore hari dan juga kondisi tidak hujan kawan-kawan ya, supaya tidak tercuci. Oke, begini kawan-kawan cara kita cukup begini saja, mulai dari atas sampai ke bawah kawan-kawan ya, begitu saja. Tipsnya paling cepat dan mudahnya kawan-kawan. Inilah. Nah ya, tumbuh subur ya. Oke kawan-kawan, sekianlah bagaimana proses menentukan apakah berhasil nanti proses generatif kawan-kawan dalam budaya terong organik kawan-kawan. Sekian dulu video kita, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kawan-kawan share sama kawan-kawan yang lain supaya kawan yang lain juga paham bagaimana perawatan terong organik dalam fase generatif kawan-kawan ya. Oke, salam organik, salam pertanian sukses.